sampah yang bermanfaat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, cuaca terang, semangat guys. Oke, hari ini kita ketemu dengan trouble-nya L300 yang kabelnya habis terbakar karena pengelasan ya guys. Jadi di belakang situ pernah kepentok, terus ada perbaikan pengelasan, tapi kayaknya tukang lasnya nggak ngerti kalau dibalik layar yang dia kerjakan itu ada sirkuit perkabelan ya guys. Nah, jadi kabelnya kebakar. Ini udah tak beresin yo. Nih kita rapihin dari sini tak rapihin, set ke sana yo. Terus tuh rapi semua seperti baru. Oke, lanjut kita bahas sistem glow ya guys ya. Kalau di solar itu glow plug atau busi pemanas. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang sudah pernah tak jawab. Cuman kayaknya ini lebih asik dan lebih panjang videonya. Semoga bermanfaat ya guys. Oke, langsung aja. Sistem busi pemanas itu apa sih? Sistem busi pemanas itu, jadi sistem busi pemanas itu sistem dimana fungsinya itu untuk memanaskan ruang bakar sementara ya guys, ruang bakar sementara selama mesinnya belum nyala. Jadi tujuannya supaya bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor itu lebih mudah terbakar karena sudah panas ya guys yo. Nah, sedangkan diesel sendiri itu memanfaatkan padatnya kompresi dan timer yang tepat untuk pembakaran. Sedangkan timer sendiri itu kalau udah tepat pun ketika mesin dingin belum nyala itu pasti startingnya panjang ya guys. Kadang nggak nyala juga. Nah, oleh karena itu dilengkapi dengan sistem pemanas. Oke, ini ada 2 relay pemanas. Nanti kita coba ya guys. Nanti kita coba. Terus kasusnya kenapa ini relay pemanasnya itu bunyi tik tuk gitu kan di bawah jok. Nah, cetek yo, relay cetek suara di bawah jok ya. Di sini ini relaynya, ini kami barusan dapat yang baru, ori ya guys, ori lebih mantap. Kita barusan dapat yang baru ori. Kita mau pasang, cuman aku mau pastiin dulu bahwa sirkuitnya udah bener gitu, karena kemarin tiktok ya, sekarang jangan sampai terjadi. Oke, langsung aja kita cobain yo. Jadi cara meriksanya nih yo, cara meriksanya relay busi pemanas, mana relaynya yang bulat. Kalau yang kotak ini relay starter, yang bulat ini relay pemanas. Kalau tiktok cara nyobainnya gimana? Cek dulu di situ, cek dulu ya, dikeluarin gini, dicek kenapa kok bunyi tiktok. Oke, udah ketemu kenapa, apa yang bunyi, ini yang bunyi, kenapa yang bunyi. Nah, kita cari kenapa apa penyebab bunyinya. Kita lihat satu persatu ya guys, kita lihat satu persatu. Oke, kita tes pakai boklam. Kita tungguin boklamnya nyala. Oke, boklamnya nyala, kita tungguin yo, kita tungguin sampai boklamnya mati atau tiktok. Berarti kalau tiktok itu waktu boklamnya kedip-kedip ya, kedip. Tungguin. Ya, mulai kan, ngulah kan. Lama ini guys, tiktoknya gini nggak mati, bahkan sampai kalian jalan kadang-kadang matinya itu masih beberapa saat lagi gitu kan. Nah, baru mati. Ini penyebab relaynya cepat rusak yo, penyebab relaynya cepat rusak. Nah, kita cari penyebab yang bikin tiktok ini apa ya kan. Jadi kabelnya sendiri yang di panel instrumen itu ini ya,
nih, ini nyalanya ikut sama lampu kontrol alternator ya. Jadi kalau kabel alternatornya itu kendor, mungkin kendor atau putus, biasanya gitu juga TikTok atau timernya lebih cepat mati yo, lebih cepat mati. Kenapa lebih cepat mati? Yo karena ngaco kabelnya, bacaannya ngaco yo, lebih cepat mati. Yang pertama dari alternator, kita cek dulu di alternator, pastiin soketnya kenceng, pastiin kabelnya oke. Terus yang kedua, switch temperatur. Switch temperatur di sini yo, switch temperatur. Kenapa kok switch temperatur? Ya ketika mesinnya itu sudah panas, switch temperatur memberi sinyal kepada timer bahwa keadaan mesin ini sudah panas, jadi nggak perlu dipanasin lebih lama. Jadi kalau mesinnya udah panas, si timer ini akan lebih cepat mati ya kan. Nah kabelnya yang mana, kita cabut, kita lihat, kita cobain ini loh guys. Jadi soketnya beda, perhatiin. Nah yang beda ini, yang ini yang beda nih, kelihatan kalau dia butuh kenceng bener ya. Nih, ini yang lari ke timer, ini yang masuk ke panel instrumen bagian temperatur ya guys, atau ampere panas biasa orang desa sebut ya. Ini yang lari ke timer, warna kabelnya hijau garis merah. Hijau garis merah dari sana masuk ke sini, di sini. Nih, ketok ora guys. Oke, hijau garis merah nih, hijau garis merah. Nah hijau garis merah ini pastiin bahwa kabelnya itu nggak ada putus ya, pastiin sinyal masuk ke timer. Gimana cara mastiinnya? Ini kan udah dicabut nih ya, ini udah dicabut, kasih masa guys. Nah ini tadi tak buatin, kasih masa supaya kita bisa tes. Jadi sinyal dari switch temperaturnya sendiri itu kan masa yo, sama kayak di panel instrumennya. Jadi ketika lebih panas itu masanya akan lebih ya guys, akan lebih nyambung gitu ya. Nih guys, tak sambung dulu guys. Oke, kita sambung di soket yang aneh tadi, mana di sini yo. Nih yang aneh nih yo, masanya tadi masukin sini, coba buat nyobain yo, buat nyobain apakah nanti masih tiktok ya kan. Ini karena kabelnya ini tadi udah tak beresin yo, kabelnya udah tak beresin, jadi kita tinggal mastiin mana penyebab tiktoknya gitu. Jadi kalau nanti ini digabungin ke masa itu sembuh, nggak ada tiktok ya, berarti switch temperaturnya yang rusak ya. Nggak perlu kita bongkarin timer, nggak perlu kita vonis ke timernya gitu kan. Oke, kita coba guys. Kunci kontak on, bohlam lampu menyala. Kita tunggu beberapa saat, dan jika mati, nah ini kan timernya masih lama kan, berarti masa yang tak sambung tadi itu udah cukup gitu loh masanya. Jadi kalau kita jumper masanya, jadinya si timer membaca bahwa mesin ini masih dingin gitu kan, nggak ikut temperatur, jadi pasti lama. Nah mati, alhamdulillah nggak tiktok lagi kan ya, nggak ada kedip lagi kan, aman. Coba sekali lagi, kunci kontak on, kita tunggu guys, kita tunggu apakah mati. Lama ya guys, lumayan ya, ada sekitar 1 menitan ya, sekitar 1 menit kalau nggak salah ya, mati alhamdulillah. Oke, jadi ini sembuh, cuman kan di jumper, berarti yang rusak apanya? Switch temperaturnya yang rusak. Kita mesti order switch temperatur, jangan cari yang murahan, usahakan cari yang ori. Oke,
Lanjut kita bahas relaynya. Kenapa relaynya cepat rusak? Oke. Sebenarnya relay pemanas ini bisa diservis guys. Sebenarnya yo, kalau kalian telaten. Oke. Bautnya 4 ini dicopot. Sekarang tak copot dulu. Kita praktek. Sabar guys, sabar guys. Oke. Bautnya kita copotin yang 4 ini. Ini kemarin tak copot, sudah diusahakan dan diupayakan untuk diservis, cuman jadinya nggak sempurna karena lukanya terlalu dalam guys. luka terlalu dalam, jadi ya terpaksa kita harus beli. Usahakan kalau beli jangan yang murah-murah ya guys, usahakan beli yang ori sekalian supaya kita bisa pakainya lama. Oke, setelah copot semua bautnya, kita cabut pelan-pelan yo, pelan guys, pelan, karena di dalam sebenarnya kabelnya masih sisa. Nih yo, ini kabelnya masih sisa, putus sekarang. Oke, nggak apa-apa, nanti disolder yo. Jadi yang bikin misal relaymu masih nyala, masih tektok tapi di sini nggak bisa nyambungin arus yo. Nih, luka kan, dalam kan, tuh luka dalam. Jadi kemarin udah usaha tak bersihin tuh kan, dikorek-korek, cuman kayaknya si bahan tembaganya ini udah mulai tua guys, jadi nggak bisa nyambungin lagi, terpaksa kita beli. Jadi fungsi relaynya sendiri tuh kayak apa ya, sama kayak yang tak buat di L300 nya Pak Dinanang yo. Pernah kan tak buatin pakai relay starter motor yo, bandit motor karmu. Tak buatin kan? Tak buatin. Jadi sama. Si dua kabel ini, satu massa satu api, masuk ke kumparan. Kumparannya ini hanya sebagai medan magnet. Sebagai medan magnet supaya mendorong si T-nya ini yo, supaya mendorong, dan dia kalau kedorong tep itu nyambungin arus dari sini ke sini yo, dari sini ke sini arusnya langsung nyambung, jadi arus baterai ini nih yo. Jadi gini, ibarat kata ketika kalian kontak on ini langsung nempel, lepas ketika timer mati. Ketika kalian kontak on ini nempel dan lepas ketika timernya mati. Oke, sampai di sini paham. Jadi aku kadang-kadang capek sih guys, harus jawab komentar kalian satu persatu. Cuman karena aku merasa tanggung jawab buat video itu bukan sembarang buat video. Aku pengen ilmu yang aku punya kita bagi bersama, kita kaji bersama untuk membantu kalian lah, karena di era yang modern ini kita nggak bisa bersaing guys tanpa kita rajin belajar yo. Nggak ada lagi mekanik yang autodidak, meskipun autodidak harus nalar ya, harus nalar. Jadi misalkan aku pernah kasih jawaban ke kalian, relaynya tiktok kenapa, kan tak kasih jawaban, coba cek relaynya ya kan. Relaynya suruh tak cek. Oke, relaynya suruh tak cek. Kalau relaynya aman, jadi kan ngeceknya gampang toh, pakai bohlam gini yo, pakai bohlam gini udah nyala. Ini kan nyala dari timer. Terus kalian kalau mau nyobain lagi, lanjut yuk kita praktek lagi, kita kupas tuntas yuk guys. Kelihatan enggak guys? Ini yang timer kita pasang kabelnya. Ini yang timer kita pasang kabelnya, sekalian kita cobain. Nah, bohlamnya kita pasang di sini gantian. Jadi mastiin bahwa si relaynya itu berfungsi yo. Mastiin bahwa relaynya berfungsi. Copotin kabelnya gini nggak apa-apa. Kunci kontak on. Ini guys, kabelnya bosok guys.
sabar guys. Jadi sorry bukan ini yang langsung masuk ke sini, masuknya ke sini guys, masuknya ke sini ya, masuk ke sini, kita tesnya langsung dari sana. Oke, masuknya di sini yo. Ini kabel yang dari baterai langsung ke ori keras guys, dari baterai langsung ke kabelnya yo. Guys, keras guys. Oke guys, setelah kabelnya kesambung gini yo, setelah kabelnya kesambung, kita pasang bohlamnya di sini. Sabar guys, susah nggak apa-apa ya guys yo, yang penting kamu bisa ngerjain sendiri. Kita pasang di sini, ini kan harusnya di sini langsung. Kita coba bohlamnya di sini. Kita coba bohlamnya di sini yo. Kita tes. Kita coba bohlamnya di sini. Sama di sini. Dikasih massa ya guys. Dikasih massa. Oke. Gini yo. Gini. Ini massa, itu api dari relay ya. Ini api yang dari relay. Oke. Kita kunci kontak on. Nggak urip guys. Ya, nyala. Nyala, kita tunggu mati. Kita tunggu mati. Mati. Alhamdulillah. Yo, berarti normal. Sekarang normal. Cuman kalau kabel jumpernya ini dilepas, kita pasang ke switchnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika ini dipasang di sini? Kita tunggu. Nah, ini kan yang kalian maksud. Nah, yang bunyi di bawah jok. Jadi kalau posisinya gini, itu busi pemanasmu gampang mati guys. Yo, kamu udah pergi jalan, bisa aja masih gitu. Yo, nggak mati-mati gitu. Coba lagi. Nah, kumat yo, kumat gitu. Kalau soketnya dicabut sembuh yo, tapi nyala gitu kan. Kalau soketnya dicabut nyala terus, lebih lama matinya gitu kan. Nah gini loh, jadi ketika kita nemu trouble yang gini, itu kita jangan panik, kita cari pelan-pelan ya guys, apa permasalahannya ya, kita cari pelan-pelan ya. Ini tadi alternatifnya, selama kita belum ganti switch temperaturnya, kita bisa jumper kabel di sini, kasih massa ya. Oke, masuklah ya. Oke, kita tunggu sampai mati. Kita tunggu mati. Jadi timernya tepat, tetap gini-gini terus gitu ya. Tik tuk tik tuk tik tuk. Suara sepatu kuda, kuda guys, kuda diesel, mesinnya sama yo. Nah mati kan guys, nggak ada tiktok lagi kan yo. Kalau ini mbok cabut nyala tuh ya, nggak nyala lama, nggak mati gitu kan. Tunggu mati, kapan matinya ya, jal dintani mati ini kapan, kelamaan gitu kan. Jadi kalian udah jalan, busi pemanasnya itu masih nyala, makanya kadang-kadang busi pemanasnya itu di ujungnya sampai leleh ya, sampai leleh atau pecah, kadang dicabut susah yo. Oke, kalau pas kadang nemu busi pemanas tuh mati kesenggol. Kalau nemu busi pemanas susah nyopotnya, itu yo wes, yang penting kira-kira dratnya udah full, lepas yo.
tutup pakai kain yang tebel di atasnya yo. Tapi yang lain syaratnya yang lain yo, yang lainnya udah copot duluan, tutup pakai kain di atasnya. Starter panjang copot pasti yo, meledak. Jadi kalau kalian nggak pakai kain tebel takut mentok di jok sini kena kaca yo, mending sini kasih kain tebel, keset apa lah basing template nok ini starter panjang, nanti nembak dia keluar yo. Oke, sekian yo guys, jadi video kali ini kita bahas busi pemanas TikTok yo. TikTok busi pemanas apa, relay startermu ya, relay starter, relay pemanas TikTok apa aja yang harus diperiksa yo. Yang harus diperiksa di situ tadi penyebab TikToknya. Jadi di alternator ya, bagian yang lampu kontrol, di switch temperatur, di timer ya, kalau memang timer, tapi jarang timer guys. Ini kenyataannya ini mobil udah tahun 2002-an lah ya, udah dari tahun 2002 tapi belum mati timernya. Punya Pak Dinanang juga itu sebenarnya timernya belum mati, cuman relaynya mati. Pak Dinanang nggak kuat beli yo, kasihan yo guys, makanya tak buatin itu. Kalau relay starter motor tak pasang ke sini nggak tahan lama karena timernya itu matinya lama yo. Kalau dinamo starter motor apa, relay starter motornya itu masangnya gini lama, leleh guys, kasihan yo. Oke, gini aja guys yo. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.